من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian surah yang berikutnya, silakan ada yang baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, surah Al-Falaq ini itu masuk di dalam hitungan surah Madaniyah. Ya, sebagaimana surah An-Nas juga masuk ke dalam hitungan surah apa? Surah Madaniyah. Nah, itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan masuk ke dalam surah Makkiyah. Tapi kenapa lebih cenderung ke surah Madaniyah? Ya sebab dimaklum ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kena sihir, ya, sehingga beliau kalian dihayalkan pada beliau sihir itu sifatnya sihir takhili. Kalian digambarkan beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Baik, akan turun dua malaikat dalam mimpi beliau. Lalu salah satu dari keduanya bertanya, ada apa dengan orang ini? Malaikat yang lainnya berkata, dia sedang kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Maka disebut bahwa yang menyihirnya adalah Bit ibn al-Asam, seorang Yahudi. Di mana diletakkan sihirnya disebutkan di sebuah tempat di sumur. Baik, maka Nabi pun diperintah untuk membaca dua surah ini. Dan beliau memerintah para sahabat untuk mengambil buhul yang disebutkan di sumur tersebut. Semenjak itu beliau tidak pernah terkena lagi. Baik, jadi semuanya dari hal yang kita imani ya, kita yakini. Nah ini namanya benteng-benteng. Makanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas ini, demikian pula surah Al-Ikhlas, kalian dikatakan sebagai Al-Mu'awwidat, surah-surah yang membentengi, surah-surah yang membentengi. Baik, dikatakan Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ayat pertama katakan wahai Nabi Muhammad, a'udzu, saya berlindung. A'udzu itu artinya saya berlindung, berpegang ya kepadanya, bi rabbil falaq, kepada Allah Rabb al-falaq, Rabb yang memiliki al-falaq. Apa itu al-falaq? Al-falaq itu waktu subuh. Ya, al-falaq itu waktu subuh. Jadi falak itu dari arti asalnya, falak itu sesuatu yang baru kelihatan. Ya, jadi kalau tadinya gelap, kemudian terbit subuh, itu disebut falak namanya. Sama dengan biji, kalau bentuk biji begitu ditanam, awal kali keluar tumbuhan, itu disebut falak. Jelas ya? Baik, qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah dengan menyebut nama Allah Rabbil Falaq. Jadi itu perhatikan ya. Ini kan menyebut nama Allah di sini artinya kita berlindung dengan nama Allah. Makanya kemarin itu saya sebut ya bahwa Asmaul Husna itu ya tergantung bagaimana jenis doanya. Ya, kita minta apa. Jadi Allah itu Rabb semuanya. Katanya sebut Rabbul Falaq karena yang diinginkan ketika munculnya subuh, Allah yang memunculkan cahaya, dia pula yang bisa menyirnakan segala bentuk sihir, segala bentuk kegelapan. Nah, itu ada maknanya ya, kaitannya dengan apa?
kaitannya dengan doa. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang dia cipta. Ya, dari kejelekan apa yang dia cipta. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan ghasik. Ghasik itu adalah malam hari. Ya, dari kejelekan atau kejahatan malam ketika gelap gulita. Min syarri ghasikin idza waqab. Ya, jadi kata waqab itu terkait apabila sudah masuk ke dalam gelap gulita. Ya. Baik. Jadi ghasik itu sendiri itu malam ya. Kalau waqab itu artinya dia masuk di dalam kegelapan yang sangat gelap sekali. Dari kejelekan malam apabila gelap gulita, yang menunjukkan bahwa di malam gelap gulita itu ada kejelekan. Tapi itu tidak berbahaya kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri naffadati fil uqad, dan dari kejelekan an-naffadat, para perempuan tukang sihir yang meniup pada al-uqad, pada buhul-buhul. Ya. Jadi naffadat ini jiwa-jiwa tukang sihir ya. Memang disebut kayak perempuan. An-naffadat itu arti asalnya perempuan ya. Tapi yang dimaksud jiwa-jiwanya, sehingga mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, mencakup laki-laki dan perempuan. Dari para tukang sihir, jiwa-jiwa tukang sihir yang meniup. Jadi nafat itu dia meniup. Ya. Jadi tukang sihir itu memang meniup pada buhul-buhul. Dan nafat itu tiupan disertai dengan percikan liur yang ringan. Percikan liur yang apa? Ringan. Itu apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya namanya apa? Hah? Menyemburkan banyak. Kalau meludahkan ludah namanya kan? Bukan ludah juga. Jadi dia meniup dengan nafasnya, dengan tiupannya, tetapi ada percikan-percikan ludahnya. Ya, kalau menyemburkan itu kan terlalu banyak keluar ya. Baik. Jadi itu nama naffadat. Fil uqad. Uqad itu tali-tali yang diikat. Itu buhul ya. Buhul-buhul. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Iya. Ada orang yang hasad tapi kalau dia tidak sedang masalah, ya mungkin kita aman aja ya. Tapi masalah yang terbesarnya itu pada saat dia menunjukkan hasadnya. Baik. Dan ini mencakup semuanya ya, orang yang hasad. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud orang-orang Yahudi, mereka hasad terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sebelumnya saya posisikan dulu ya dua surah ini, surah Al-Falaq dan surah apa? An-Nas. Surah Al-Falaq ini itu benteng perlindungan untuk hamba, menjaganya dari musuh yang berasal dari luar. Musuh-musuh dari luar yang ingin apa? Menyerang. Apakah bentuknya kejelekan jin, kegelapan malam, tukang sihir, orang yang hasad, dukun dan sebagainya ya, dari luar. Nah, kalau surah An-Nas itu benteng untuk seorang muslim dari bahaya menyerang dari dalam. Nah, itulah Al-Khannas ya, memberi bisikan-bisikan di hati akan datang. Jadi temanya memang surah ini luar biasa ya dalam melindungi. Makanya
dianjurkan membacanya di selepas sholat selepas di dzikir pagi dan sore dibaca 3 surah ini. Ada sebagian riwayat selepas sholat, tapi haditsnya dzikir pagi dan sore ada kelemahannya. Di selepas sholat itu syah, di selepas sholat ya. Terus dibaca juga 3 surah ini ketika mau tidur. Baca 3 kali. Yang kedua telapak tangan gini, kemudian baca 3 kul ini sambil ditiupkannya tadi. Kalau ini diludai sedikit, jelas ya. Setelah selesai membaca diludai sedikit ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan, atau di badan yang bisa dijangkau oleh tangan saja, yang memungkinkan untuk diusap di muka, ke telapak tangan, kaki. Itu benteng yang sangat kuat sekali. Makanya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya kemana saja itu insya Allah tidak akan ada masalah. Ya, ini dijadikan penjagaannya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya menjadi suri teladan dan panutan di tengah umatnya. Baik.